Okey, jadi saya nak tanyalah Tejung di sebelah sana, berapa lama agaknya anda sedang mempelajari atau bertutur bahasa Melayu ni? Saya telah belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun. 3 tahun? Di Korea. Ya. Okey, bagaimana anda boleh berminat untuk belajar bahasa? Di kawasan Asia Tenggara ini, hanya negara Malaydeslah satu-satunya negara yang paling sibuk dengan permasalahan bahasa, dari semenjak mendapatkan kemerdekaannya. Hingga kini di tahun 2026, negara Malaydes masih sibuk mempermasalahkan bahasa kenegaraannya, hingga bahasa Indonesia pun dipermasalahkan oleh warga Malaydes, dengan begitu banyak ragam pandangannya. Ketika bahasa Indonesia yang kian lama kian berkembang, warga Malaydes seperti kepanasan dan tidak terima, padahal kondisi kebahasaan di negaranya tidak dimartabatkan oleh warga Malaydes itu sendiri, bahkan dari kalangan atas sampai kalangan bawah, seakan tidak peduli dengan penggunaan bahasa nasionalnya dalam keseharian mereka. Sehingga sampai di awal bulan kemerdekaan Malaydes di bulan Agustus ini, masyarakat Malaydes masih terus membicarakan masalah bahasa kenegaraannya, yang seakan tak pernah kelar-kelar meskipun hampir setiap tahun mereka gencar melakukan proses internasionalisasi bahasa Malaydes. Mulai dari melakukan seminar, simposium, dan lomba pidato bahasa Malaydes untuk penutur asing. Namun lucunya, penutur asing yang diundang, adalah para pelajar-pelajar asing alumni dari perguruan tinggi Indonesia, atau lulusan BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kita tahu kepentingan keutamaan bahasa Melayu mesti dimartabatkan dan mesti ditingkatkan mutu penguasaan bahasa itu. Semua bicara tentang bahasa, tapi tak mungkin setelah 20 tahun tahap penguasaan bahasa itu masih peringkat rendah. Jadi mesti ditingkatkan sebagai bahasa ilmu. Tapi dia berceramah, bercakap dalam bahasa dia. Kita faham tak? Kita tak faham. Dia berceramah, panggil pengikut, kumpulan-kumpulan bercakap dalam bahasa dia. Kenapa kamu tak guna bahasa Melayu? Kenapa kamu boleh bercakap bahasa kamu? Kita bercakap guna bahasa kita, tentang kita, penyatuan kita. Tapi kamu marah, kamu buat boleh, kita buat tak boleh. Hai! Sebagai apa? Rima. Rima, bertanding dalam kategori antarabangsa. Rima belajar bahasa Melayu sejak bila? saya sejak program diploma di negara saya, karena di sana saya belajar di Universiti Bahasa Dunia Negeri Uzbekistan. Dan di situ ada boleh memilih bahasa sebagai bahasa asing, salah satu bahasa dunia. Setelah itu saya pergi mendapat beasiswa di Indonesia dan seterusnya belajar di sana. Okey, jadi saya nak tanyalah Tejung di sebelah sana, berapa lama agaknya anda sedang mempelajari atau bertutur bahasa Melayu ni? Saya telah belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun. 3 tahun? Di Korea. Ya. Okey, bagaimana anda boleh berminat untuk belajar bahasa? Saya sebenarnya sangat tertarik dengan secara bahasa, secara Malaysia dengan bahasa Indonesia. Ya, lalu saya akan mencari kerja, mungkin pekerjaan di Malaysia atau Indonesia. Okey. Dan Mariam sendiri berapa lama agaknya dah? Saya mulai belajar bahasa Indonesia tahun 2008. Seperti itulah para kaum Melayu Malaydes, yang sama sekali tak memiliki rasa malu dan tak tahu diri. Negara lain yang berusaha, Malaydes yang ingin mengakuinya. Mereka selalu terobsesi bahwa bahasa Indonesia juga termasuk bahasa yang sama seperti bahasa Malaydes. Namun ketika warga asing datang berkomunikasi dengan warga Malaydes menggunakan bahasa Malaydes, warga Malaydes malah tidak menjawab dengan bahasa nasionalnya. Dan itulah yang membuat warga asing pun merasa heran dengan negara Malaydes. Pagi, sekarang saya di Malaysia, di Kuala Lumpur. Sebenarnya di Bukit Bintang sekarang di sana. Dan sangat menarik karena waktu saya coba berbahasa Indonesia dengan orang Malay, banyak kali orang Malay tidak bisa berbahasa Malay. Sangat menarik karena waktu datang di airport, sopir saya bilang semua orang Malay bisa berbahasa Malay. Jadi saya coba, tapi banyak orang tidak bisa berbicara dengan
saya. Dan semua orang tahu bahasa Indonesia dan bahasa Malay sama-sama, like mungkin 2% berbeda. Tapi ya, sangat menarik karena banyak orang Malay hanya bisa berbahasa Cina atau Hindi, India. Anyway, sampai jumpa. Kenapa setiap kali I datang Malaysia, you all tak pernah nak cakap bahasa Melayu dengan I? I selalu try practice my Malay. Sebab bahasa Melayu ni sikit lain dengan bahasa Indonesia kan? But setiap kali I cakap, you guys terus jawab in English. Like, hello lah. Janganlah. I tanya, boleh cakap Melayu tak orang Malaysia? Yes, of course. But we can speak English. No. I not practice Malay. Tapi tetap jawabnya English juga. So sekarang my Malay level is still beginner. Sebab orang Malaysia semua jadi cikgu English. Please lah, next time bagi I chance cakap Melayu sikit lah. Biar salah grammar pun tak pekan. Janji practice. Ketika bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi di UNESCO, warga Malaides lah yang kepanasan. Semua itu dikarenakan warga Malaides pada awalnya terlalu bernafsu, bahkan dari awal sudah terobsesi dengan konsep alam Melayu, serta propaganda yang mereka buat terhadap bahasa Indonesia, yang menganggap kalau bahasa Indonesia sama saja dengan bahasa Malaides. Dan itu sebuah kegagalan yang nyata, yang tak bisa mereka terima, mereka seakan terkena pukulan telak dari halusinasi yang mereka buat sendiri. Mereka memiliki nafsu yang kuat untuk menginternasionalisasikan bahasanya, akan tetapi, jika dilihat pada kenyataannya, bahasa Malaides seakan tidak berguna bagi warga Malaides. Karena warga Malaides lebih bangga menggunakan bahasa Inggris. Isu bahasa dekat Malaysia ni, dia tahap mana bro? Kalau isu bahasa kebangsaan bagi saya parah sebenarnya. Apa sampai parah pula bro? Kenapa pula tidak parah Datuk? Tapi ada je orang boleh cakap Melayu. Sama ada bahasa itu dimartabatkan atau tidak, kita lihat penggunaan dalam konteks rasmi dan formal. Sebab undang-undang kita sangat jelas, secara jelas memperuntukkan bahasa ini mesti menggunakan semua urusan rasmi. Persoalannya, adakah semua urusan rasmi menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya? Kalau pihak swasta juga berunding dengan agensi kerajaan, kalau itu urusan rasmi sepatutnya menggunakan bahasa kebangsaan. Tetapi sehingga hari ini masalah ini tidak selesai. Kita melihat dalam isu bahasa ini bukan saja peringkat tahap penggunaan. Bila kita kata bahasa kebangsaan telah digunakan dengan baik, kita melihat dalam dua konteks. Satu, tahap penggunaan. Yang kedua, nak nilai mutu atau kualiti penggunaan. Tahap memang boleh, tetapi apakah kualiti penggunaannya? Adakah betul? Adakah baik? Itu juga perlu dilihat. Kalau banyak sangat menggunakan perkataan-perkataan dipanggil bahasa percakapan dalam penulisan rasmi, itu menunjukkan tahap kualiti penggunaan itu agak teruk bagi saya. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia ini yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Ini YB tidak pernah berlaku di mana-mana. Di mana-mana negara, warga negara wajib mengetahui dan kalau boleh menguasai bahasa negara. Tetapi sayangnya di negara kita setelah 67 tahun kita merdeka tahun ini, kita masih mendapati ramai warga negara yang tak boleh berbahasa negara dengan baik. Jika kita perhatikan, usaha yang dilakukan para profesor Malaides, terkesan lucu dan kacau. Lucu dan kacaunya bahasa Malaides terjadi karena mereka sendiri belum mampu memartabatkan bahasa Malaides. Namun tetap saja mereka sangat bernafsu untuk menjadikan bahasa kenegaraannya menjadi sebagai bahasa internasional. Meskipun masyarakat Malaides tidak tampak terlihat bisa berbahasa Malaides dengan baik dan benar. Dan bahkan orang Melayu Malaides itu sendiri, lebih suka berbahasa Inggris, ketimbang bahasa kebangsaannya. Jika memang terus-menerus seperti itu, bukan tidak mungkin, bahasa Malaides dipastikan akan musnah oleh para kaum Melayu Malaides itu sendiri. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.